Tiga buah kuldi, yang satu ditelan masuk menjadi darah menstruasi di rahimnya wanita, yang kedua berhenti di dadanya wanita. Buka wanita terang lebih jauh kalau ini nanti dikira kiai koproh kan. Nah, setelah kemudian si Hawa ini memakan tiga buah kuldi, dibisiki lagi oleh iblis, sampean itu umurnya sudah panjang abadi kayak saya. Kalau sampean umurnya panjang sementara suamimu tidak panjang, bagaimana? Caranya gimana? Kalau Mas Adam patok bangkrut nggak akan mau makan buah kuldi. Gampang, nanti tak ambilkan satu buah saja. Ketika satu buah sudah sampean genggam, aku tak membo-membo menjadi ular naga di atas surga. Ketika ada ular naga di atas surga, yang sebenarnya itu adalah jelmaan dari saya, Nabi Adam itu mesti dengar. Laki-laki itu kalau dengar bonsewu, lesannya terbuka. Ketika terbuka, itu sampai masukkan paksa. Betul Bapak Ibu, ketika Nabi Adam dengar bahasa Indonesia ini nopo tapi paham ya. Kemudian Siti Hawa memasukkan buah kuldi itu secara paksa. Nabi Adam terkejut, kemudian berhenti di gulu menjing. Makanya piantun kakung itu sedoyo gulu menjing itu menol. Jadi kalau laki-laki normal mesti menol. Makin begitu bapaknya digerayai gitu ya. Menol maupun boten. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, karena peristiwa itu maka keduanya dideportasi oleh Allah turun ke bumi. Yang Nabi Adam di sekitaran India, Siti Hawa di Jeddah, di Arab, di Makkah. Akhirnya dipertemukan, dikasih cerita begitu. Nah, Bapak Ibu, ini bukti bahwa aslinya kita itu adalah didesain oleh Allah sejak Nabi Adam menjadi penghuni surga. Maka idealnya semua kita anak cucunya Adam itu besok harus kembali ke surga. Kembali ke surga. Sebab jauh perjalanan hidup itu dari Lauhul Mahfuz berupa nyawa. Ketika berada di Lauhul Mahfuz berupa nyawa, kita dulu itu semuanya alim semua, baik semua, hafal Al-Quran semua. Terus kemudian turun masuk ke rahimnya ibu ini fase kedua. Di rahimnya ibu-ibu itu masih baik semua. Ketika keluar dari rahimnya ibu, maka di dunia ini campur, ada yang baik dan ada yang tidak. Nah, kita berada di fase ini. Setelah itu nanti di alam barzah. Kalau alam barzah itu sudah dipisah. Yang baik ditempatkan di kufrotan, di Rawdatan min Riyadil Jinan, yang jelek ditempatkan di kufrotan min kufari nirod. Dipisah alam barzah. Kemudian nanti di akhirat pisah itu yang baik di surga, yang tidak baik di neraka. Nah, tugas utama kita adalah melalui etapa ini yang sekarang berada di dunia. Perlu Bapak Ibu ingat bahwa dunia ini bukan tempat yang sebenarnya. Ini hanya transit Bapak Ibu. Ini hanya terminal. Jangan terlalu bahagia ketika di terminal. Jok kerasan banget di terminal. Kalau orang kerasan di terminal berarti pembangun. Gitu, Bapak. Kita mesti meneruskan perjalanan kemana? Ke alam barzah dan seterusnya sampai di alam akhir. Kata Sayyidina Abu Bakar, kalau kepingin kembali ke surganya Allah, sebenarnya kita dibekali oleh Allah dengan 6 hal. Yang pertama, kita dibekali dengan hidayah. Bapak Ibu, rasanya ribuan, jutaan hidayah yang dicurahkan Allah kepada kita, sehingga kita mengimani adanya Allah, mengimani Rasulullah dan seluruh rukun iman yang kita ketahui itu dari hidayah Allah. Hidayahnya Allah lewat Rasul, kemudian lewat para sahabat, para tabi'in, tabi'in, para masyayikh, para guru-guru kita yang ngajari kita wudu, yang ngajari kita belajar Al-Quran. Itu adalah pintu hidayah. Seberapa kita menjalankan hidayah itu, memahami hidayah itu adalah modal untuk kembali ke surganya Allah. Tanpa hidayah kita tidak akan bisa kembali ke sana. Tanpa hidayah kita tidak akan kembali ke sana. Tidak bisa kembali ke sana.
Maka orang yang selamat adalah orang yang memanfaatkan hidayah itu. Datangnya dari siapapun. Datangnya dari siapapun. Sebab hidayah itu bisa lewat anak kecil, bisa lewat para kiai, bisa. Namanya hidayah. Lewat membaca alam ini, maka muncul hidayah. Itulah bekal daripada kembali ke surga yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa kalau kepingin kembali ke surga, kita dibekali makhluk yang namanya iblis, Bapak Ibu. Loh, ini iblis katanya musuh kita. Tetapi kok bekal itu bagaimana, Pak Gufron? Ibu-ibu, bapak-bapak, untuk kembali surga itu kita perlu prestasi, perlu trofi, perlu pengakuan. Iblis itu musuhnya kita, tetapi sebenarnya dia adalah partner bermain kita. Kalau tidak ada iblis, maka kita tidak akan ke surga. Kenapa? Sebab Nuwun Sewu misalkan di Kediri ada kesebelasan Persib, misalkan begitu. Pada saat final ketemu dengan lawannya misalkan Persibaya, untuk kemudian dia lolos menjadi juara, maka harus mengalahkan Persibaya walaupun itu satu angka. Ketika menang atas Persibaya, maka pantas mendapatkan trofi. Kalau ditanya Persib menang piro? Oh, Persib menang 60. Musuhnya siapa? Gak ada. Oh, gak bakal dapat trofi dia. Tidak akan mendapatkan trofi. Manusia sukses menghadapi siapa? Gak ada yang dihadapi. Dia gak berhak trofi. Maka trofi itu diberikan kepada mereka yang sukses menghadapi partner bermain. Di dunia adalah iblis. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kenal iblis ini penting. Tetapi kenal itu tidak kemudian kita ikuti. Ono sing kenal karo iblis tapi melo terus karo iblis. Padahal dawuh Gusti Allah jelas, wala tatabi khutuwati syaiton. Jangan engkau ikuti langkahnya setan. Sebab apa? Langkah setan itu mesti giring bal di parakne tegene gawange panjenengan. Iblis itu selalu giring kita untuk menuju gawang kita sendiri. Kalau kita ikuti giringannya iblis, maka kita akan bunuh diri. Kalau bunuh diri maka kita tidak akan sukses. Maka wala tatabi khutuwatis syaiton. Jangan diikuti langkahnya setan. Hati-hati nih Bapak. Setan ini bekal kita ke surga, partner bermain, tapi kita harus paham siapa iblis. Loh, kalau saya kan sudah hafal sekali Pak, dan saya menghindar. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa iblis itu kalau di kita ada yang profesor, maka dia yang di atasnya profesor itu ada, namanya iblis itu. Iblis itu juga level-level, sing bodoh semacam saya ini nggak perlu iblis profesor, iblis saja ketik sudah kena. Dulu zaman Bani Israel ada satu kisah Bapak Ibu, bagaimana iblis ini memperdaya seorang rahib. Rahib ini corong gede dewi di kiai. Rahib ini alimnya luar biasa, keilmuannya luar biasa. Tetapi iblis menggodanya dengan cara apa? Dia mencekik seorang wanita yang masih gadis. Ketika dicekik Nuwun Sewu Bapak Ibu, dia pingsan yang tidak ada sembuhnya. Terus bapaknya si gadis itu dibisiki, Pak, sahabat itu putranya sakit sekian lama, kamu bawa ke rahib itu biar disembuhkan. Betul, ini dibawa ke tempatnya rahib. Sesampai di rahib dimintai untuk mengobati putrinya. Rahib tahu bahwa dia hanya alim keilmuan, tetapi tidak bisa menjadi topik. Rahib dan topik itu berbeda. Jadi kiai itu agak nyambi dukun, betul. Makanya kiai ini boleh kepengen rodok terkenal, ya rodok nyambi dukun. Nah kiai itu terkenal isu. Nah,
Ini rahim juga begitu. Ketika bapaknya si gadis itu datang, "Pak, sembuhkan anak saya." Hati ini ngomong bahwa saya itu tidak bisa. Tetapi oleh iblis dibisiki, sampean itu rahim, alim. Sampean tidak akan terkenal kalau tidak bisa mengobati orang yang sakit. Maka kamu tangani saja perkara sembuh apa tidak, kan urusan Gusti Allah. Masuk. Oh iya ya. Oh, aku benar terkenal bisa nambani orang sakit. Ketika kemudian dia disembuhkan, ternyata tidak sembuh karena tidak ahli, bukan tabib, tetap dalam keadaan koma terus. Dibisiki oleh iblis, Wiko mbok jano selamanya sudah tidak akan sembuh karena kamu tidak punya ilmunya. Lah terus bagaimana? Alah perkosaan wae, ora enek wong. Akhirnya diperkosa betul Bapak Ibu yang saya hormati. Hari demi hari, bulan berganti bulan, maka anak ini mengandung. Ketika mengandung, rahimnya bingung. Wah, lagi terus perutnya besar sampai kemudian orang tuanya tahu bagaimana. Saya bisa habis ini, bisa jadi label kiai cabul. Maka kemudian dibisiki oleh iblis, kalau sampean kepengen selamat, bunuh dia. Dan nanti kalau orang tuanya tanya, bilang kalau anaknya disembuhkan tidak sembuh, kemudian meninggal dunia terus dimakamkan di belakang rumah. Betul, dimakamkan di belakang rumah. Kemudian si bapaknya gadis itu dibisiki lagi, anak sampean di sana itu tidak disembuhkan, malah diperkosa, kemudian hamil, dibunuh, sekarang dimakamkan di belakang rumah. Marah dia. Ketika marah, dia datang bersama 2 orang, bawa tali sama bawa pecok, mau membunuh si rahim. Ketika si rahim itu sudah diikat, pecok sudah berada di ujung jidatnya, iblis di sini, sampean itu gak usah khawatir kalau bersama saya. Sampean ingat, yang nyengkik gadis itu saya, yang nyuruh bapaknya ngobati kesampean itu saya. Sampean aslinya nolak kok. Yang suruh nerima juga saya. Yang suruh merkosa saya, bunuh saya, memendam juga saya. Nah, yang bisi dia kemudian datang kepadamu itu juga saya. Aslinya dunia bisa ngatur aku, kata iblis. Nah terus bagaimana ini? Saya sudah mau dibunuh, sembah saya 3 kali, semuanya akan selesai. Ketika rahim ini menyembah iblis 3 kali, ternyata yang namanya pecok itu berjalan terus. Dia mati dalam keadaan suul khotimah. Maka dari kisah ini Allah dawuh, kama sali syaiton idza qala lin sanikfur falamma kafaru inni bari'um minka ini akhafullahu rabbul alamin. Koyok dene setan ketika dia mengajak kita kafir, ketika kita ingkar, ketika kafir, dia bilang ana bari'um minka, aku gak elok-elok karo urusan sampean. Ana akhafullahu rabbul alamin, aku dewe wedi karo Gusti Allah. Iblis itu aslinya wedi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Bapak Ibu perlu kita waspadai, wala tatabi khutuwati syaitan, langkahnya setan. Setan memang partner, setan memang bekal untuk ke surga, tetapi kita memanage, menghindar dari langkah-langkahnya menjadi satu bekal untuk kembali ke surga. Yang ketiga Bapak Ibu, kalau kepingin kembali ke surga oleh Allah, kita dikanteni dengan nafsu. Nafsu itu apa? Keinginan. Apa nafsu itu salah? Oh tidak Pak, manusia tanpa nafsu lemah. Oh kita itu terbuat nutfah. Nutfah itu segumpal darah. Segumpal darah yang berada di rahimnya ibu itu kalau jatuh, ayam saja nggak doyan Pak. Itu kita. Kalau bekalnya ayam itu kita doyan, tapi kalau bekalnya kita ayam tidak doyan. Serendah itu, selemah itu, maka oleh Allah dikasih tulang, oleh Allah dikasih kekuatan, oleh Allah dikasih nafsu. Nafsu itu sebuah keinginan untuk lebih baik dari sebelumnya. Normal Pak Bu, nafsu itu normal, tetapi terkadang nafsu ini oleh iblis, oleh setan, volumenya dibesarkan. Bapak-bapak, di satu lingkungan ada orang pengen menjadi RT, logis apa tidak? Logis. Nafsu apa tidak? Nafsu. Salah apa tidak? Tidak. Tetapi
terkadang volume itu digedekno sama iblis. Ora mau jadi RT, jadi lurah. Apa sakpo tidak? Jadi bupati. Apa sakpo tidak? Jadi gubernur. Diceritakan kalau sama jadi gubernur cuma memwilayai satu provinsi, jadilah presiden. Ketika jadi presiden apa salah? Oh tidak, dibisiki oleh iblis. Sama jangan aja jadi presiden. Sama kalau di Indonesia dianggap presiden, kalau di luar gak dianggap sampai. Maka volume ini gede, Bapak Ibu yang saya hormati. Gede di setan itu menjadi apa? Jangan hanya menjadi presiden, jadilah Tuhan. Ingat Bapak Ibu, Fir'aun yang kafir itu, yang ngaku Tuhan itu, awalnya dia jurkan keesaannya Allah selama 600 tahun. 600 tahun. Tetapi dibisiki oleh iblis, tergelincir dia, menjadi raja dia, sampai berani bilang ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang paling luhur. Bayangkan Fir'aun, juru kampanyenya Allah 600 tahun, bisa tergelincir menjadi kafir. Ta'udzubillah min dzalik. Loh nek saya kan tidak mungkin Pak untuk menjadi Fir'aun, kan tidak mungkin. Bapak Ibu untuk jadi Fir'aun rasanya tidak mungkin. Tetapi gaya-gaya Fir'aun itu sering masuk pada diri kita. Seperti apa? Yo acara ini kayaknya aku serah selesai. Kampung ini kalau udah ada aku, oh kacau. Seolah-olah aku dan yang menyelesaikan adalah aku. Keakuan, pengakuan itu adalah menggeser posisi Allah terhadap diri. Yang itu hati-hati. Kalau ngaku Fir'aun enggak, tapi kalau aku, nah itu banyak sekali. Jadi apapun tidak masalah Pak. Ini nafsu. Tetapi volumenya ketika dibesarkan oleh iblis untuk bergaya seperti Fir'aun, hati-hati. Semoga kita diselamatkan oleh itu. Allahumma amin. Yang keempat, Bapak Ibu, kita dibekali syahwat. Syahwat itu dibagi dua. Yang pertama, syahwat untuk mempertahankan hidup. Untuk mempertahankan hidup maka kita makan. Makan itu normal apa enggak normal? Sehat apa sehat? Ada masalah apa tidak? Tidak ada masalah. Kalau yang dimakan sehat, yang dimakan halal. Tetapi oleh iblis volumenya terkadang dibesarkan. Ora sak enteni halal, sembuaran wis kok nang dilebokne weteng blak-blek. Maka dia ikut yang namanya syahwat itu volumenya digedhekno karo setan. Maka ada orang yang berani makan tidak halal itu gara-gara volumenya digedhekno. Syahwat mempertahankan hidup. Yang kedua, syahwat mempertahankan jinis. Jinis apa? Jinis makhluk yang namanya manusia. Untuk mempertahankan itu, kalau urusan makan perut, kalau urusan ini berarti di bawah perut. Oleh Allah ada aturan main mesti nikah dulu. Oleh iblis volumenya digedhekno, Pak Bu, wis rasah nikah-nikah kesuwen. Sing penting dan jalan, volumenya digedhekno. Nah, syahwat masalah apa tidak? Tidak, justru bekal kita. Kalau kita salurkan sebagaimana aturan Allah menjadi ibadah. Makan ibadah, kumpul suami dan istri juga ibadah. Cuma terkadang volumenya jadi gede. Bapak Ibu, yang ke-5 adalah untuk kembali ke surganya Allah, kita dibekali harta benda. Dibekali harta benda. Harta benda itu banyak yang bisa memulangkan kita ke surga, tetapi tidak sedikit yang menjerumuskan kita justru ke neraka. Harta benda. Dalam hal harta benda, Bapak Ibu mesti qanaah. Qanaah itu apa? Menerima apa yang menjadi miliknya dan tidak menerima yang bukan menjadi haknya. Ini hati-hati sekali. Harta. Sangu tegene swarga. Syekh Fatah Al-Mu'atili ketika beliau ngaji dan jauh pas membahas tentang qanaah, menerima harta dengan apa adanya. Di depan itu ada anak bermain. Yang satu megang roti yang ada dagingnya, yang satu megang roti yang tidak ada dagingnya. Kemudian yang tidak ada dagingnya itu meri. Aku mau dikasih secuil saja biar aku makan. Yo jangan, ibuku ngasihnya itu, ini ibu saya ngasihnya ini. Udahlah aku minta sak cokotan dari cara Jawa nih. Ya udah tak kasih, tapi syaratnya siji loh ya. Setelah kamu makan secuil, kamu harus berangkat, terus aku naiki sampai sebagai budak-budakan saya. Enggak apa-apa.
Setelah dia makan, dia dinaiki temannya menjadi kuda-kudaan. Kata Syekh Fatah Al-Mu'adili, andai kata dia terima qanaah dengan apa yang diberikan ibunya, gak perlu dia jadi jaran-jaranan kancane. Kalau qanaah. Ketika bapak ibu dulu zaman kecil saya ngarit, ada hewan yang biasanya menyekerang bayi ayam, anak ayam dibawa terbang. Namanya kalau di kampung saya ulung atau bidul. Bidul itu kalau terbang bapak ibu ngetik tidak akan kelihatan tinggi sekali derajatnya, betul ketok. Tetapi pada saat saya kecil, remaja lah, itu di atas dikasih jaring, di bawahnya dikasih secuil daging. Ada daging tikus, ada daging ayam. Kemudian si bidul itu turun kejaring. Setelah kejaring oleh anak-anak yang ngarit niku, kakinya diikat dengan kenur, terbang tinggi disendal, tinggi sedikit disendal. Dia tidak pernah tinggi seperti sebelumnya. Kenapa? Karena dia hanya terpikat pada secuil daging yang bukan haknya. Andai kata dia tidak terpikat, gak perlu Pak Bude dari burburan cah narik, gak perlu disendal-sendal, tidak perlu serendah itu. Andai kata tidak terpikat sama daging yang secuil itu. Makanya bapak ibu hati-hati kalau daging sing sak iso sendal-sendalan cah narik, hati-hati. Itu dunia. Yang terakhir bapak ibu yang saya hormati, kalau kepingin kembali ke surga, oleh Allah kita dikasih jasad, dikasih raga. Jasad ini bapak ibu disuruh mengikuti hidayah, terus pengajian, terus ngaji, terus sholat, terus angkat tangan. Disuruh mengikuti iblis, terus angkat tangan. Disuruh mengikuti nafsu, terus mengejar nafsu. Gak kuat Pak Bu, ikuti syahwat apalagi, ikuti harta juga begitu. Tubuh ini kalau ikuti harta terus akhirnya juga angkat tangan. Nah, disinilah poin bapak ibu yang mesti kita catat tebal-tebal, bahwa jasad kita mengikuti apa yang dibekalkan untuk menuju ke surga itu juga akan payah. Tetapi jasad ini bisa selamat kemudian sampai ke surganya Allah ketika pisahnya nyawa kita dengan jasad kita berpisah dalam keadaan benar, berpisah dalam keadaan husnul khotimah, berpisah dalam keadaan menyebut asmanya Allah. Makanya menurut saya bapak ibu, kita latihan menyebut asmanya Allah, biar akhir hayat kita yang kita sebut asmanya Allah. Sebab biasa niku misu-misu ngoten pas lara nemen yo misu. Kalau zikir lara nemen juga tetap zikir, diambil nyawanya oleh Allah melalui malaikat Israel juga asmanya Allah yang kita sebut. Makanya nuwun sewu Bapak Ibu, kalau kita kedapatan atau berada bersama orang yang sudah tua, yang sudah nazak, itu kita harus berikhtiar untuk menjadi orang yang menghantarkan beliau ke surganya Allah. Caranya bagaimana? Ketika jasad beliau dan arwahnya mau pisah, tuntun. Kita punya bapak, punya ibu yang sudah nazak, tuntun Pak. Kalau putranya 5, jangan 5 nuntun semua, bingung Pak. Yang nuntun 1, Allah Bu ya, iyondo Allah, Allah Bu ya Allah, terus Allah. Terus tolong Do, aku ambilkan minum di dapur, diambilkan kasih minum. Ingatkan Bu, kata-kata terakhir penjenengan nyuruh saya ambil minum. Tutup Bu dengan asmanya Allah, Allah. Kemudian maka penjenengan orang yang paling cantik yang bisa mengantarkan ibunya ke surganya Allah. Jadi kalau yang nuntun 1, putranya 5, yang 4 agak jauh baca Al-Quran, baca ya Yasin, surat-surat Al-Quran. Kalau yang 1 payah gantian Bu Pak, jangan semua nuntun. Kalau dituntut semua 5, Allah bucek 1. Malah ada yang naif itu begini Bapak Ibu, ketika ada nenek-nenek yang sudah nazak, cucunya yang jauh dari Jombang datang, salaman sama Mbah, aku siapa? Pernah ada apa enggak seperti itu? Itu cucu yang
tidak punya akhlak. Kalau ada yang seperti itu, tarik, dibawa keluar, jangan mendekat. Kalau cucunya berdei mbah-mbah kula sinten, padahal di saat neneknya sudah di ujung nazar, terus kudu ngeling-eling ki putuku sing tono ponah. Ketika berpikir tonah masuk, maka si cucu ini menghantar neneknya untuk menjadi suul khotimah, tidak husnul khotimah. Naudzubillah min dzalik. Ada yang pernah seperti itu, pernah melihat gitu. Wis mbah sakit, putune teko ngajak bedhean, aku sapa mbah? Kenapa Pak kok harus menyebut asmanya Allah? Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa asmanya Allah di akhir kisahnya jasad dengan arwah itu adalah poin tanda bahwa dia husnul khotimah. Kalau toh dia amalnya tidak baik, tetapi dia berhak mendapatkan syafaat Rasulullah, akan ditolong oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Asal situ ini dalam keadaan husnul khotimah. Maka husnul khotimah, asma Allah ini menjadi penting di akhir hayat kita. Lu kok ngoten? Iya, bapak-bapak, ibu-ibu, jangankan kita ayam saja. Ayam itu kalau matinya tidak disembelih, tidak disebut asmanya Allah, mati yang karena kena flu burung, yang mati karena terlindas kendaraan, maka oleh bapak-bapak ibu-ibu dilempar, dibuang ke sungai, diewer-ewer asu, diewer-ewer kucing, serendah itu. Kenapa? Karena tidak disebutnya asmani Allah. Beda sama ayam yang dipegang oleh bapak-bapak kemudian sembelih, Bismillahirrahmanirrahim, disebutnya asmanya Allah. Yang biasanya ayam itu masuk rumah penjenengan gusah, pergi sana, tempat kamu di kebun, digusah. Hari itu setelah disembelih disebutnya asmanya Allah oleh ibu-ibu itu dibubuti bersih, dimasak. Tidak hanya masuk rumah Pak Bu, di atas meja makan pun penjenengan ridho, tidak marah. Karena apa? Disebutnya asmanya Allah. Kemudian dimakan kali bapak ibu. Bu, gak entek ibu, ya wis disimpen kono to Bu, di Pranji kono mulai anake mulai sekolah, mulai ning pondok ben dimakan. Maka daging ayam ini ditempatkan di tempat yang tinggi sekali di Pranji. Apa ya Anda? Orang menempatkan di Pranji di tempat yang terindah berupa bangkai, apa ada? Tidak ada. Yang disimpan seperti itu adalah yang matinya disebutnya asmane Gusti Allah. Bukan hanya itu Bapak Ibu yang saya hormati, cekernya yang biasanya mengeker-ngeker larangan, hari itu ngeker-ngeker sing glumah lambene iku ra nesu. Tidak marah. Kenapa? Karena disebutkan asmanya Allah Subhanahu wa taala. Kita pun ketika disebutkan asmanya Allah, maka akan ditempatkan di peranjinya Allah, di surganya Allah yang paling tinggi sekalipun Allah ridho kepada kita. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan itu. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, wa tabtilana biha min jami'il hayat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at, wa tarfa'una biha indaka al-darajat, wa tuballighuna bi aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa salimna fid dunya wal akhirah. Allahumma ja'alni muqimas shalat wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
Wassalamu ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi rangkaian acara pembinaan mental karyawan-karyawati pemerintah Kabupaten Kediri Senin 6 November 2023 hari ini. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang sudah berkenan hadir dalam acara pagi ini. Mohon maaf apabila ada salah kata atau ucapan yang kurang berkenan di hati panjenengan semua. Saya Nadila pamit, sampai berjumpa di acara pembinaan mental selanjutnya.